Saya sampaikan shalom. Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat bertemu dan beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita sama-sama merasakan dari Tuhan, kehadiran Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita mau berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu menyembah Tuhan.
Inilah keinginan hati kami di hadapan Tuhan. Kami hanya ingin menyembah kepada Tuhan. Kami hanya ingin menikmati hadirat Tuhan. Itulah kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami hanya melekat kepada Tuhan. Hati kami hanya memandang kepada Tuhan. Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Bersyukur pada sore hari ini, satu kesempatan yang indah yang masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menghadiri undangan Tuhan dalam ibadah yang tersediakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh membangun persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami ingin menyenangkan hatinya Tuhan lewat pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah semuanya ini boleh berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Biarlah kehadiran-Mu melalui hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai pada sore hari ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, yang menaikkan doa maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami, dan pengurapan darah-Mu yang sudah Kau nyatakan melalui hamba-hamba-Mu ini, pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Tuhan jaga kami, boleh sertai mereka semuanya segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan nama-Mu. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu yang sore hari ini mengadakan ibadah yang sama yang sudah kami lakukan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin.
Shalom. Puji nama Tuhan. Bersuka kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Amin. Yang diberkati Tuhan, mari yang katakan tinggi-tinggi. Haleluya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Seperti yang Tuhan firmankan bahwa Tuhan tidak pernah berkumpul, Tuhan hadir di tengah kepada kita, memberkati kepada kita pada sore hari ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Saudara percaya kebaikan Tuhan terjadi atas kita? Haleluya. Oleh kanan kiri tanpa menyentuh, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita teruskan sekali, Tuhan Yesus baik. Kita adalah milik Tuhan. Saya persilakan dulu kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam hati kita dibentuk sesuai firman Tuhan. Kita mau balas kasih Tuhan lewat Dia berfirman. Kau ada yang
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
yang telah nyatakan kepada kita pada malam hari ini, yang menjadi landasan kehidupan kita melewati hari-hari yang masih Tuhan sediakan dalam hidup kita, dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan terus mengerjakan hidup kita memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, Allah yang bersembah, yang dikenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke sesud kami, boleh kami nyatakan bahwa Engkaulah Allah kami yang senantiasa memimpin kami, membimbing kami. Terlebih Tuhan, Engkau senantiasa rindu agar kami tetap senantiasa berhubungan dengan Engkau. Terlebih pada sore hari ini, ya Tuhan, hadirat-Mu boleh kami rasakan dengan penuh semangat kami, gairah kami memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang layak menerima segala pujian kebesaran, sebab Engkau menciptakan kami agar kami mengagungkan nama-Mu, agar kami memuliakan nama-Mu. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur bahwa pada sore hari ini Tuhan, Engkau telah membawa kami di dalam pergumulan kami dengan Tuhan, dan kami sudah menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Sekarang kami akan menerima kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu yang telah hamba-Mu percayakan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan untuk membentuk kehidupan kami, supaya perjalanan hidup kami hari demi hari boleh mengikuti teladan Tuhan. Sekali lagi, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat, berikan hikmat hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga lewat firman-Mu Tuhan, di dalam hati dan pikiran kami boleh terbentuk, sehingga hari demi hari kami boleh senantiasa memperbarui hati kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jikalau ada roh jahat, roh iblis yang sengaja untuk mengganggu jalannya kepada kami, Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan. Kiranya kuasa-Mu yang menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan biar lewat ibadah ini Tuhan semakin mengerjakan kehidupan kita, membawa kehidupan kita memiliki satu kehidupan yang semakin berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat itu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sudah jemaat yang dikasih Tuhan, salam. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang sangat baik pada malam hari ini, kita akan kembali terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sampai firman Tuhan itu memenuhi kehidupan kita seutuhnya. Malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema jalan menuju surga. Sebagai pembahasan bicara kita pada malam hari ini, mari kita baca Matius 7 ayat 13 sampai 14, ayat yang tidak asing lagi, tapi mari kita kembali belajar tentang ayat ini.
Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang yang pada saat itu menyertai Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Sehingga di dalam Injil yang lain ini keluar dari pertanyaan dari seorang yang menanyakan tentang kerajaan Allah. Nah, firman Tuhan ini disampaikan bukan kepada orang yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan ini menjadi satu pesan, menjadi satu peringatan, otomatis juga menjadi satu teguran bagi orang-orang yang sudah mengenal dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau di dalam konsep dunia banyak mengatakan banyak jalan menuju Tuhan, tetapi di dalam konsep kekristenan jalan menuju surga hanya satu, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa. Namun ayat ini disampaikan oleh Tuhan untuk memberi satu pelajaran bagi orang-orang yang sudah ikut di dalamnya, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa besarnya, yaitu surga, itu bukan semudah orang membalikkan tangan, bukan semudah orang berbicara. Itu sebabnya Tuhan menyampaikan pesan ini, masuklah melalui pintu yang sesat itu. Ini keinginannya Tuhan dan ini perintahnya Tuhan. Sebab ada dua pintu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jelas. Jadi di dalam firman ini ada jalan yang menuju kepada surga, ada jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi sungguh ayat ini sebenarnya bisa mencambuk keimanan kita, boleh menjadi cambuk di dalam kekristenan kita. Sebab jelas-jelas Tuhan Yesus mengatakan, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Garis bawahi pertama kata sempit, sesat, sempit, yang terakhir ditutup dengan sedikit orang yang mendapati. Saya tidak tahu kata sedikit ukurannya Tuhan itu berapa, tetapi ini boleh menjadi cambuk di dalam keimanan kita, bahwa ternyata orang yang lolos bisa masuk melalui pintu yang sesat dan sempit itu, nyatanya Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam firman-Nya hanya sedikit, hanya sedikit. Nah, disinilah maka kekristenan tidak menjamin orang itu semuanya bisa masuk pintu yang sesat dan sempit. Nah, pintu yang lebar tentunya hidup secara tanpa aturan, bebas, mau ABCD bebas, mau berbuat ini itu bebas, ya, seenaknya pokoknya. Sebab endingnya menuju kepada kebinasaan. Tentunya orang-orang yang masuk melalui pintu yang lebar, orang yang memilih pintu yang lebar ini, orang yang belum dewasa, alias kanak-kanak.
tahu betapa bahayanya itu api. Seringkali anak didik itu main korek. Padahal kalau salah sasaran bisa membakar rumah. Tetapi betapa pentingnya korek itu bagi ibu-ibu pagi hari. Sangat penting. Karena sudah masuk. Nah jadi masuk melalui pintu yang sesat dan sempit ini, hidup yang selalu dibatasi oleh aturan-aturan firman Tuhan yang ketat. Bukan sekedar, bukan asal mengerti firman, tetapi hidup melalui aturan firman yang ketat. Itu membuktikan dengan kata sesat dan sempit, sulit. Masuk melalui pintu yang sempit itu membutuhkan tenaga, membutuhkan usaha, membutuhkan kesabaran, membutuhkan perjuangan. Coba kalau pintu depan itu dibuka separuh, lalu seluruh dan jemaat keluar balapan untuk disuruh ngambil uang 10 juta di luar sana, mungkin ada yang semaduk. Nah inilah gambarannya, bahwa untuk melalui pintu yang sempit itu perlu kesabaran, ketekunan, perlu perjuangan, perlu ketelatenan, perlu kedisiplinan. Sebab kalau tidak, Tuhan mengatakan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini, dari kata sedikit ini, kita semua masuk di dalam kata yang sedikit ini. Amin. Sebab ini bukan main-main. Ini cambuk yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat firman, memberikan satu penjelasan bahwa tidak banyak nanti orang bisa masuk lewat pintu yang sempit. Kalau orang ini tidak ada usaha, tidak ada perjuangan, tidak ada kedisiplinan, tidak ada kesabaran, tidak ada keuletan, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau hanya keluar masuk gereja seenaknya, itu namanya masuk pintu yang lebar. Sebabnya para hamba Tuhan di tempat ini begitu kuatnya selalu menganjurkan kita untuk menjadi orang yang setia. Jadi orang yang setia. Nah, saya tidak terlalu panjang di sini. Saya ingin membahas supaya nanti bisa selesai. Jadi inilah bukti di dunia ini bahwa banyak orang yang memilih pintu yang lebar. Filipi 3. Ayat 18, 13, 18, 19. Demikian firman Tuhan. Filipi 3 ayat 18 kembali. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara dunia. Sama. Jadi seteru salib Kristus ini, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Dan Tuhan Yesus tadi sudah memberikan penjelasan bahwa orang yang memilih memasuki pintu yang lebar, kesudahannya adalah kebinasaan. Nah inilah kenyataannya yang terjadi di zaman sekarang ini, atau mungkin sejak zamannya para rasul-rasul. Sehingga Paulus menyatakan, kukatakan sambil menangis. Rasul Paulus sangat prihatin bagaimana kerohanian orang-orang yang sudah diajar oleh Injil tidak menjadi dewasa, tapi tetap menjadi anak-anak dan bahkan keluar dari jalur-jalur kebenaran Injil, sehingga hidup sebagai Rasul Paulus sebagai seteru salib Kristus. Ini artinya satu pertentangan. Sudah menentang firman, melanggar firman, menabrak jalur-jalur firman. Apa yang kita tahu? Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi yang menjadi kepuasannya, yang menjadi keinginannya, yang menjadi tujuan hidupnya, itu hanya soal perut. Ini menggambarkan satu kerakusan.
Sehingga pikirannya itu hanya tertuju kepuasan-kepuasan hanya di dalam fisik saja. Itu sebabnya sampai dikatakan Tuhan mereka. Sehingga mereka dapat kesenangan, dapat kepuasan itu hanya karena perutnya. Ya, sangat berbahaya. Dan yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Aib dosa-dosa di dalam hidupnya yang masih belum mampu untuk melepaskan, itu justru dibuat mahkota. Bukan untuk berusaha dilepaskan atau dihilangkan atau justru dipakai mahkota, dibangga-banggakan. Banyak orang berbicara tentang kesabaran. Wah, ini aku mulai tak sesuai, tak sikat aja. Kita apakah kegagalan, ya. Dan justru kesabaran inilah yang seringkali ditegur di dalam firman Tuhan. Bagaimana orang bisa memberi jawab dengan baik, dengan sabar, sehingga menyejukkan hati, menyenangkan orang lain dalam segala perkara. PA-nya Pak Yesus. Ya. Bisa memberi jawab dengan baik. Itu kalau tidak mempunyai kesabaran, tidak apa. Dan itu dipertahankan malah dijadikan mahkota. Tidak berusaha untuk dihina. Sehingga Paulus menyindir bahwa kemuliaan mereka yang aib. Saudara bisa melihat di sisa bagaimana para koruptor itu dengan gagah berjalan menuju kantor polisi, menuju kejaksaan, dada-dada, senyum-senyum. Bagaimana orang yang terjangkit narkoba, terkena narkoba, gak ada malu-malunya sama sekali. Belum lagi orang-orang artis yang macam begitu, ya, dibanggakan. Aibnya dipakai mahkota, ditonton oleh seluruh Indonesia bahkan dunia. Ya, inilah satu salib Kristus. Yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Di dalam hidupnya yang menjadi tujuan hanya kepuasan hidup di dunia. Tidak pernah memikirkan pikirannya bagaimana dia menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Bagaimana orang menjadi baik diubah pemikiran Tuhan. Tetapi pikirannya tidak ditujukan kepada dunia. Bagaimana aku harus sukses dengan segala macam cara. Bagaimana aku harus menjadi orang yang aman, nyaman. Yang memang itu bicara semua orang. Tetapi ada cara. Kita orang Kristen diberikan cara untuk memperoleh itu semua. Nah, hal ini yang terjadi, yang sangat dikeluhkan oleh Rasul Paulus di dalam Korintus sambil menangis, sangat prihatin. Semoga firman-firman seperti ini tidak terjadi atas hidup kita. Supaya keinginan kita, kebanggaan kita itu hanya harus pada Tuhan Yesus. Yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi kemuliaan kita, yang ada di dalam pikiran kita itu hanya satu. Bagaimana aku bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan Yesus, bukan tertuju pada perkara-perkara dunia. Sehingga tidak banyak orang-orang yang setia, tidak banyak orang-orang yang berani mencari Tuhan dengan sekuat tenaga. Hanya kalau bisa, kalau sempat, nek ora repot, nek aku lunggar, nek awakku enak. Jadi semua itu aku datang. Ini pikirannya yang tertuju pada perkara dunia. Nah, jadi kenapa orang Kristen bisa seperti itu? Ini masalah 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi orang-orang yang menjadi setru salib Kristus ini, mereka tidak bisa melihat cahaya Injil. Dia tidak bisa melihat janji-janji di dalam Injil secara nyata di dalam hidupnya, sampai dia mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang layak untuk dipuji, disembah, dan dimuliakan. Sehingga pikirannya itu ada tertuju kepada perkara duniawi saja. Dan ini bukan orang yang belum percaya, ini orang yang sudah percaya. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan betapa bahayanya kalau zaman sekarang ini masih terjadi pada tubuh. Contohnya orang-orang yang sudah usia seperti saya, usianya sudah 60 tahun, tinggal berapa? Ya. Tinggal berapa kita ingin menuju kepada Tuhan? Tinggal berapa dia tahu? Kalau sesuai firman Tuhan 70 sampai 80. Kalau sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kalau hidupnya masih seperti ini, mereka masih dibutakan oleh wilayah zaman. Mereka masih disukakan oleh kesenangan-kesenangan dunia yang menjauhkan hidupnya dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya seperti ini. Itu berarti mereka tidak bisa melihat terang cahaya Injil. Dia belum bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang nanti akan datang yang kedua kali untuk menjadi hakim yang adil. Mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oh, itu Tuhan yang pertama, kedatangan Tuhan yang pertama. Karena orang yang sudah percaya kepada Yesus ini nanti yang ditunggu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu untuk menjemput mempelai perempuannya. Dan sebagai mempelai perempuan tentunya bukan anak-anak, gak mungkin pengantin itu anak-anak. Pengantin itu pasti sudah dewasa dan harus cantik. Ini menggambarkan imannya itu harus elok, harus cantik, imannya harus baik. Tetapi kalau masih dibutakan oleh nilai zaman ini, itu artinya mereka belum mengenal Kristus. Dia hanya tahu, oh itu Yesus, tapi belum mengenalnya. Ya, saya beri contoh di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 7. Nah, kita baca. Ini orang yang dibutakan oleh nilai zaman. Hakim-Hakim 13 ayat 7. Nanti langsung Hakim-Hakim 16. 13 itu saya beritahu saja. Hakim-Hakim 13 ayat 7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Ingat kata-kata dijadikan seorang nasir Allah. Hakim-Hakim 16 ayat 16-17. Ini berbicara tentang Simpson dan gak asing lagi ya. Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 17. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia, yaitu Simpson, mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku
aku tidak pernah kena kusut hukum. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepala ditutup, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Dan kalau saudara baca selanjutnya, disitulah kekalahan Simpson. Kekalahannya kepada siapa? Saudara baca sebelumnya, betapa Simpson seorang diri bisa mengalahkan orang beribu-ribu orang. Bayangkan seorang diri dengan rahmat dia bisa mengalahkan ribuan orang. Bukan senjata otomatis, bukan rahmat dia. Tetapi kalahnya mengapa? Ilah zaman dengan sang Delila yang cantik dan molek. Sampai-sampai seorang Simpson mengatakan, seperti mau mati aku. Perempuan ini merengek-rengek dari hari ke hari, merayu-rayu Simpson supaya menceritakan kelemahan. Padahal kelemahannya itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Sebab ini senjatanya Simpson untuk menyertai sebagai nasir Allah. Tetapi dia lupa bahwa dia itu seorang nasir Allah, hanya menyerah kepada ilah zaman, yaitu Delila. Nah, mungkin kita tidak menyerah kepada Delila. Mungkin kita menyerah kepada yang namanya repot, yang namanya malas, yang namanya banyak alasan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus kita akui. Ya. Mungkin di dalam doa-doa kita banyak terlupakan perkara-perkara yang demikian. Tapi saya yakin jemaat Vision setia berdoa. Sehari bisa 15 kali, 20 kali berdoa. Saya doakan saja. Ya. Sekarang Delila tidak menjadi Delila lagi, lebih halus. Ya. Sehingga Simpson ini gugur sebagai nasir. Kalau Simpson ditunjuk sebagai nasir Allah, bagaimana kita? Kita ditunjuk sebagai apa? Efesus 2:10. Efesus 2:10. Karena kita ini buatan Allah. Kalau Simpson tadi dilahirkan untuk menjadi nasir Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Hidup di dalamnya apa? Di dalam melakukan pekerjaan baik. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau Simpson sudah gugur sebagai nasir Allah, walaupun pada endingnya masih diperhatikan Tuhan, tetapi sangat menyakitkan. Nah, kita ini ditunjuk sebagai orang-orang yang diciptakan di dalam Kristus Yesus menjadi manusia baru, yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Sebelum kita ditunjuk itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Itu sebabnya si ABCD itu sudah ditetapkan untuk dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, di saat kita tidak sanggup melakukan pekerjaan baik, maka kita akan menjadi sama seperti Simpson. Itu bisa katakan mungkin kita tidak digoda oleh Delila, tetapi kita digoda oleh ilah-ilah zaman yang sekarang ini menggiurkan. Kenapa banyak orang yang memilih lewat pintu yang lebar? Karena iblis menyalut dosa dengan kemanisan,
dengan kenikmatan dan bahkan menggiurkan, tetapi di dalamnya penuh dengan jebakan yang mematikan. Ya. Disediakan oleh dosa itu dibalut dengan kemanisan kenikmatan, menggiurkan, dibalut, tetapi isinya penuh dengan jebakan yang mematikan. Itu sebabnya tadi dikatakan kesudahannya adalah kebinasaan. Nah, melakukan pekerjaan baik di dalam kategori firman Tuhan tentunya sangat luas. Kalau kita mengacu pada hukum firman Tuhan, kasihlah sesamamu dan kasihlah Tuhan Allah, itu saudara sudah bisa menjabarkan sendiri. Itu kategori melakukan pekerjaan baik, belum yang lain-lainnya yang ada di dalamnya hukum yang terutama di dalam Alkitab. Nah, jadi untuk masuk di dalam pintu yang sempit itu harus berjuang. Kita baca dalam Galatia 6 ayat 14. Galatia 6:14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau berpegang selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini teladan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi tujuan hidupnya bukan semata-mata ditujukan kepada perkara-perkara duniawi yang membuat kesenangan dan membanggakan bagi hidupnya. Tetapi yang membanggakan bagi Rasul Paulus yaitu berpegang di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagi. Itu menandakan bahwa kecintaan dunia sudah disalibkan di dalam hidup Rasul Paulus, alias sudah dimatikan. Jadi keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan keinginan dunia ini sudah mati. Ganti. Keinginannya, kesenangannya itu hanya tertuju kepada salib. Sebab di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Ini orang yang dewasa. Ini orang imannya yang sudah dewasa. Mematikan sifat-sifat yang dunia, yang bisa menjauhkan manusia itu dari pada Tuhan. Sehingga mematikan dunia di dalam salib itu, mari kita baca dalam Roma 6 ayat 5-6. Roma 6 ayat 5-6, demikian dengan Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Menjadi satu, menjadi sama dengan kematiannya. Sama dengan kematiannya. Kematiannya Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus mati itu menggenapi kehendak Bapa pertama. Yang kedua, yaitu mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Sebabnya di dalam Korintus dikatakan, "Hai maut," setelah kebangkitannya, "Dimanakah kuasa? Maut telah dikalahkan." Jadi menjadi sama dengan kematiannya itu menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa dan mematikan kuasa dosa yang tertulis di dalam ayat 6. Dan akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Bagi siapa yang sudah bisa menjadi sama dengan kematian,
akan menjadi sama dengan kebangkitannya, yaitu berada di dalam kerajaan surga. Sebab setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia duduk di dalam kerajaan surga. Nah, itu sebabnya dikatakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Memang kita ini masih ada dosa, kita masih tahu apa namanya itu dosa, tetapi kita harus berusaha untuk menghilangkan kuasanya. Kalau dosa itu kuasanya sudah hilang, itu manusia tidak tertarik lagi dengan dosa itu, karena sudah tidak mengikat. Contohnya orang yang sudah bisa meninggalkan nafsu marah, nafsu rakus, serakah dan sebagainya, sudah bisa meninggalkan, berarti kuasa-kuasa dari nafsu rakus dan sebagainya sudah hilang, gak ada kuasanya lagi, karena sudah ditinggalkan. Nah, itulah orang yang dikatakan menjadi satu dengan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan malu. Inilah orang yang berjalan di dalam hidup yang sempit, berusaha, berjuang, bertarung melawan kuasa-kuasa dosa sampai menjadi pemenang. Nah, Efesus 4. Ayat 13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diomong-omongkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pendidikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, ini jadi harus berusaha melalui pintu yang sempit sampai hidup kita ini tujuannya itu mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Itu sebabnya harus berubah, tidak menjadi anak-anak, harus menjadi dewasa. Nah, orang yang dewasa itu dikatakan di sini harus mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman itu mengerti, mengenal siapa Kristus itu, dan kebenaran tentang Allah, kedewasaan penuh. Kita dituntut untuk memiliki iman secara dewasa, tingkat kebenaran penuh. Hatinya dipenuhi dengan firman. Kalau hatinya dipenuhi dengan firman, apa yang keluar dari mulutnya pasti firman. Kalau hatinya masih campur aduk, yang keluar pasti es campur. Ya, yang paling gampang yang sering diceritakan, diilustrasikan, kalau gelas itu isinya kopi, kalau dituangkan ya nggak mungkin jadi air putih, pasti tetap kopi. Nah, kalau hati kita ini dari tingkat kedewasaan ini diisi oleh firman penuh sampai tingkat kedewasaan yang penuh, maka apa yang keluar dari mulut pasti firman. Jadi gampang saja kalau kita melihat kedewasaan keimanan seseorang. Nah, orang-orang seperti inilah nanti yang gaya hidupnya itu arahnya pasti menuju kepada Kristus yang adalah kepala. Kenapa katakan Kristus? Sebab kita ini sudah menjadikan tubuhnya. Kalau kepalanya kudus, tubuhnya nggak mungkin awut-awutan bisa nempel kepada kepala. Nggak bisa jadi tubuhnya Kristus. Tubuhnya Kristus harus selaras dengan kepala yang adalah Kristus yang adalah kudus. Arahnya di sini menjadikan kita sebagai tubuhnya Allah, sehingga nanti bisa menjadi satu dengan Kristus yang adalah kepala. Tapi kalau tubuhnya masih abang kuning, tak bisa nempel pada kepala. Nah, itu yang perlu kita. Sebabnya kita harus mendengar tegurannya Tuhan, harus berani lewat pintu yang sempit. Dikatakan oleh Tuhan, sulit
kita harus berjuang. Kalau kita baca di dalam Lukas 13 ayat 24, harus berjuang untuk memasuki pintu yang sesat dan sedikit yang menyapa. Semoga kata Tuhan yang sedikit itu kita sidang jemaat Beksion ada di dalam. Biarlah teguran firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi warning, bisa menjadi semangat kita berkata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya maka kita gunakan kesempatan yang paling berharga dalam kehidupan kita, membangun kehidupan kita yang ada sepadan dengan kehendak daripada Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang masih Tuhan beri. Jangan sampai kita terlambat untuk berubah sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, maka hidupku. Amen. Biar menjadi doa kita malam hari ini, supaya hidup ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti
sejak Engkau membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di dunia ini kami hanyalah pendatang dan perantau Tuhan. Kami mendatang dan perantau untuk menasihatkan kepada kami, untuk senantiasa menjauhkan diri dari segala keinginan daging yang terus berjuang melawan jiwa. Engkau menasihatkan kepada kami untuk memiliki cara hidup yang baik, terlebih di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Engkau. Dan sebagai pendatang dan perantau di dunia ini Tuhan, dunia dengan segala kesenangannya bukanlah tujuan hidup kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami dengan kekuatan dari firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kami dalam perlombaan yang Engkau wajibkan bagi kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengarahkan mata kami hanya pada Engkau Kristus, hanya mengarahkan kehidupan rohani kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan sesuai dengan kebenaran firman. Puji syukur untuk malam hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang Kau perdengarkan bagi kami. Roh Kudus, mari mampukan kami, tuntun langkah kehidupan kami selanjutnya. Biar nama-Mu saja yang dipuji dipermuliakan atas hidup kami. Mari Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang telah percayakan menyampaikan berkat firman-Mu. Engkau memberkati, mengurapi dan melengkapi pelayanan hamba-Mu dengan karunia-Karunia yang boleh semakin memperindah pelayanannya kepada Engkau dan sidang jemaat-Mu yang Kau percayakan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Roh Kudus tuntun hidup kami, sehingga perubahan, pembaruan, manusia batinnya kami boleh terjadi hari demi hari dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan atas kehidupan kami selanjutnya Bapa. Terima kasih yang di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tidak ada teman yang lain, saya akan semua bagi berdiri. Mari kita akhiri pada kita malam hari ini dengan pujian bersama. Inilah yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu yang ternyatakan di dalam kehidupan kami secara khusus lewat ibadah pada malam hari ini, di mana Engkau sudah memberkati kami mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Demikian pula untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Melanjutkan pembangunan tempat parkir dalam dan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbuka untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami, dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan
diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan mengimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya dalam melaksanakan segala aktivitasnya, supaya dengan upaya ini negeri ini segera bebas dari penularan COVID-19. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaatmu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menjaga, melindungi, menyertai, buat tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang setia dan mengasihi kepada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan ikat jemaatmu Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam usaha pekerjaan bukan tentang jam yang mereka lakukan. Buatlah mereka berhasil dan beruntung. Tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan oleh karena pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari berusaha perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non akademiknya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Untuk ibu-ibu yang menanti kelahiran putranya, kami serahkan dalam tangan-Mu, baik itu Ibu Dini, untuk Ibu Yayu, untuk Saudari Devi, untuk Saudari Lina, ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, semuanya melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang memperhatikan pelayanan pekerjaan di tempat ini, yang mereka tunjukkan lewat persembahannya dan mengembalikan perpuluhannya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mohonlah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat